Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Syukur alhamdulillah di petang hari ini atas izin inayah dan juga kehendak Allah Azza wa Jalla, kita masih bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kami harapkan pada Opung berkenan membaca pelajaran kita sekarang, hadis yang baru. Silakan. Saya enggak kelihatan Ustaz. Kelihatan Bang Yusuf berarti. Iya. Si juga gubernur Ustaz. Pak Hamid jadi muda. Pak Hamid ya, ada Pak Hamid. Apa ini Patri? Lagi si Patri pakai kacamata. Ini. Oh. Alhamdulillah. Bang Pak Hamid nggak kelihatan bener. Udah mulai lamur Ustaz. Bang Hamid yang muda aja gitu, apalagi Saya udah plus 3 jadi. Saya geblek Bu. Geblek dong, Pak. Iya, geblek. Bleber. Iya. Mangga Patri betul. Tidak boleh menyembelih hewan dengan niat karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bukan karena Allah. Iya, jadi walaupun niatnya untuk Allah, tapi kalau di tempat di situ biasa ada ritual syirik, jadi nggak boleh. Ya, nanti apa dalilnya? Silakan dibaca Patri. Wa qaulullahi ta'ala la naqum fihi abadan. La taqum fihi abadan. La masjidun ussisa 'alat taqwa minal qawli minal awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya firman Allah Ta'ala, janganlah kamu sholat dalam masjid Diror. Iya, itu selama-lamanya. Kan masjid juga ya, tapi karena niat jelek tidak boleh masjid itu dipakai sholat. Nah, masjid Diror hanya satu masjid Diror yang ada di zaman Umar ini, zaman Nabi. Tapi ilatnya masih berlaku sampai sekarang, bahwa tidak boleh membangun masjid atas dasar niat jelek. Tidak boleh. Jadi dulu Nabi bikin masjid Kuba. Yang pertama kali dibangun oleh Nabi bukan Masjid Nabawi, namanya Masjid Kuba. Nah, orang munafik bikin masjid lagi. Ya, kalau ada orang yang ke masjid Nabi, dibilang, sekali-kali dong ke masjid kita, jangan ke sono mulu gitu. Nah, kalau ada yang ke masjidnya orang munafik lalu diajak ke masjid Nabi, jangan gitu dong, biarin aja, masa kudu di sana terus, sampai tinggal separuh sop tuh masjid Kuba tuh. Nabi bersedih karena susah ngadepin orang munafik. Coba mau diapain? Kalau dilarang, jangan sholat ke sana, niatnya jelek, nggak bisa. Emang lu tahu niat orang? Kan nggak bisa kan? Makanya kita mastiin nggak bisa, tapi kerasa tapi mastiin nggak bisa. Itu ya. Nah, di zaman Nabi SAW, Nabi nggak bisa berbuat banyak, nangis Nabi sampai turun ayatnya, jangan sholat di situ, baru jelas. Walaupun bentuknya masjid kata Allah, tapi dibangun tidak atas dasar takwa, tapi atas dasar apa? Menginginkan Nabi sedih hatinya, ditinggalkan Nabi, dijatuhkan marwahnya, disebarluaskan berita rahasia kaum muslimin kepada musuhnya, dicerai-beraikan mereka, nyusup dari dalam.
Jadi dari dulu. Nah, dari sisi apa pendalilannya? Loh, kalau sholat nggak boleh di masjid Diror, begitu juga menyembelih nggak boleh dilakukan di tempat yang memang di situ tempat menyembelih untuk selain Allah. Jadi sisi dalilnya di situ. Ya, hebatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan ayat ini sebagai dalil. Iya. Mangga Patri lanjutin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar menyucikan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Kemudian syarahnya Hadis An Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun ayyan hara ibilan bibuanata fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi bi nadhrik fa innahu la waqa'a li la wafa'a li nadhri li nadhrin fi ma'siyati li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku banu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Dari Sabit bin Ad-Dahhak radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki bernadar menyembelih unta di Buanah. Apa nadar? Siapa yang ingat apa definisi nadar? Niat. Hah? Niat. Patri Silo. Janji. Patri. Apa Patri ingat nadar? Nadar itu ingin melakukan sesuatu apabila tercapai sesuatu. Apabila, apa hukumnya? Wajib. Asalnya tidak. Pokoknya gini nih, saya kalau sembuh mau sholat 5 waktu. Nadar bukan itu? Nadar. Bukan, kalau sholat 5 waktu mah wajiban. Udah wajib ya. Nah, nadar itu mewajibkan diri mengerjakan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib. Kata ibu itu, nanti kalau saya sehat Ustadz, saya mau ngaji lagi. Ya, ngaji mau wajib. Atau mau pakai jilbab. Nadar itu misal, saya nanti kalau sehat, saya akan sedekah 100.000 satu orang sebanyak 100 orang. Ya, satu orang 100.000 bagi. Yang tadinya sedekah itu sunnah jadi wajib. Pertanyaannya, apa hukum nadar? Bernadar hukumnya apa? Mubah aja. Mubah. Pak Hamid apa? Mubah. Apa hukum nadar, Pak? Iya, mubah. Bang Yusuf. Hah? Bang Dang gimana, Bang Dang? Mubah semua? Patrisilo? Hah? Waduh. Nadar itu sebagian ulama bilang haram. Karena itu bentuk tidak adab sama Allah. Paling bagus makruh. Gak ada yang bilang mubah. Iya. Jadi kayak gini, kata Ibnu Qayyim, seolah-olah dia bilang begini, ya Allah, kalau kamu sembuhin saya sedekah. Tapi sembuhin dulu, seolah-olah Allah butuh sama sedekah dia, kan gak adab. Tapi kalau udah kadung bernadar, hukumnya wajib menepati. Tapi nadar itu hukumnya haram, sebagian bilang makruh.
paling bagus loh ya, meninggalkan nazar dapat pahala. Ini sedekah nggak perlu dia sehat tuh, sedekah aja. Puasa 3 hari nggak perlu dia lulus dulu, puasa aja. Seolah-olah Allah butuh sama puasanya, seolah-olah Allah butuh sama sedekahnya, sampai kudu sehatin dia dulu, kudu diterimakan dia dulu di tempat yang dia lamar pekerjaan di situ. Nah ini nggak benar. Jelas ya? Jadi Masya Allah, jadi itu yang dimaksud dengan nadar. Nah ada laki-laki nadar mau nyembelih onta di tempat namanya Buwana, nama tempatnya. Ditanya oleh Nabi, itu di Buwana ada berhala nggak? Pernah nggak ada berhala di situ? Walaupun udah nggak ada, dulu pernah nggak? Mereka jawab nggak pernah ada. Ada nggak perayaan yang pernah dirayakan di tempat itu? Nggak ada juga. Kalau begitu tepatin nadar. Berarti nggak ada hambatan. Kalau pernah ada dulu nggak boleh. Ini jadi dalil. Tadi tentang Masjid Tiror, sekarang tentang Buwana. Saya kira jelas ya sisi pendalilannya ya. Barakallahu fikum. Kemudian nadar tidak boleh maksiat. Contoh Pak, nanti ya kalau saya gaji pertama keluar, saya bagi rokok sebungkusan. Ini nadar maksiat. Ya, kita adakan pesta miras. Kita tanggap itu organ tunggal. Nah, ini namanya maksiat. Atau nadar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, kalau saya sehat, silakan yang mau ambil motornya Pak Hamid. Bukan punya dia, ambil aja katanya. Nah ini nggak boleh. Atau yang dia nggak mampu, saya akan puasa seumur hidup, nggak boleh. Ya kalau saya sehat, saya akan sedekah emas 1 gunung Uhud. Ya nggak boleh, nggak punya dia. Satu saya sedekahin motornya Patri, ya nggak boleh, bukan punya dia. Makanya kata Nabi, tidak boleh nadar pada perkara yang tidak dia miliki. Ya. Baik, barakallahu fikum. Lanjut Patri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah di tempat itu pernah terdapat salah satu dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Mereka menjawab tidak. Beliau bertanya, apakah di sana pernah ada perayaan dari hari raya mereka? Mereka menjawab tidak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah nadarnya, karena tidak ada kewajiban memenuhi nadar dalam kemaksiatan kepada Allah, dan tidak ada nadar pula apa yang tidak dimiliki oleh Bani Adam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih berdasarkan syarat mereka berdua. Iya, mereka berdua tuh Bukhari dan Muslim. Ya, ada berapa syarat hadis sahih? Ada Pak Agus, berapa Pak Agus syarat hadis sahih? Ada 5. 1, perawinya siqah. 2, perawinya hafalannya kuat. Yang ketiga, perawinya bersambung sanadnya. Yang keempat, matanya tidak ada cacat. Yang kelima, matanya tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat, tidak janggal. Nah, apa bedanya Bukhari sama Muslim? Kalau Bukhari lebih ketat dari Muslim. Kalau Imam Muslim mengatakan orang itu disebut bersambung, lihat aja tanggal lahir dan wafatnya. Misal Patri lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Pak Hamid lahir tahun sekian, wafat tahun. Disinkronkan, ketemu nggak? Ketemu. Pernah hidup bareng di tahun yang bareng gitu ya. Kalau Imam Bukhari nggak bisa. Harus ada kepastian kalau Patri pernah bertatap muka sama Pak Abdul Hamid. Karena bisa aja hidup sezaman tapi nggak pernah ketemu kan. Maka Imam Bukhari predikatnya paling kuat, ya, kitab paling kuat setelah Al-Quran Sahih Bukhari. Ya.
Karena syaratnya ketat sekali. Makanya kalau dibilang berdasarkan syarat keduanya, yaitu syarat Imam Bukhari dan syarat Imam Muslim, guru dan murid. Imam Muslim murid dari Imam Bukhari. Ya. Lanjut, Patri. Kandungan bab 10. Mangga. Al-awwal tafsiru qawlihi la taqum fihi abadan. Pertama, tafsir firman Allah, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Iya, karena dan masjidnya udah dihancurin ya oleh Umar. Jadi kita nggak bisa vonis masjid itu masjid teror, nggak bisa. Karena yang tahu sifat munafik hanya Allah, dan Allah sudah beritahu kepada Rasul, dan masjid teror saat itu dihancurkan oleh Umar. Ya. Tapi penerusnya bisa ada terjadi, hanya kita nggak bisa memastikan mana-mananya. Karena niat ada di dalam hati, hanya Allah yang tahu. Ya, dan kebiasaan orang munafik, dia nggak bikin tandingan, bikin yang serupa. Tapi tujuannya untuk apa? Gembosin dari dalam. Ya, itu biasa dari dulu kaum munafik. Yang kedua, Asaniyatu annal ma'siyata qad tu'athiru fil ard wa kadzalika ta'ah. itu lihat, maksiat berpengaruh sama bumi, begitu juga taat. Ya, jadi kalau rumah dipakai maksiat, berpengaruh, hilang barokahnya. Kalau mau berkah, pakai buat taat, pakai ngaji, baca Quran, sholat. Dimotivasi supaya istri, anak-anak itu mereka memakmurkan rumahnya dengan ketaatan, pakai baca Quran, ngaji, sholat, ya, atau nasihat ibu kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, As-salisatu raddul mas'alatil muskilati ilal mas'alatil bayyinati liyazulal iskal. Ketika mengembalikan masalah yang muskil kepada masalah yang jelas agar yang muskil menjadi hilang. Iya, jadi harus jelas dulu, jangan masih remang-remang sudah diekspos, akhirnya merugikan orang lain. Ya, sama aja kalau kita naik mobil tiba-tiba hujan lebat, wiper mati, jangan sekali-kali tancap gas. Biarkan hujan itu reda dulu, kecuali ada alatnya, wiper, kita hidupin. Tapi kalau wipernya mati, jangan, berhenti dulu. Udah reda hujannya baru kita ambil sikap. Begitu juga dalam setiap masalah. Ya. Kemudian yang keempat, Ar-rabi'atu istifsalul mufti idza ihtaja ila dzalik. Keempat, seorang mufti merinci masalah jika hal itu diperlukan. Iya, seorang mufti minta rinci. Tadi kan Nabi SAW pernah nggak ada di sini? Pernah nggak ada dirinci oleh Nabi? Jadi tidak langsung dihukumi. Ya Rasulullah, saya pengen nazar di Buana. Oh, nggak boleh, nggak langsung gitu. Dirinci dulu. Buana itu pernah terjadi kesyirikan nggak di tempat itu? Nggak pernah ya Rasulullah. Oh, kalau gitu boleh. Iya. Jadi dirinci dulu. Iya, terus al-khamisatu anna takhsisal buq'ati bin nadri la ba'sa bihi idza khala minal mawani'. Kelima, mengkhususkan suatu tempat pada nadar adalah tidak apa-apa, boleh jika ia terbebas dari penghalang-penghalang. Penghalangnya tadi tempat syirik. Kalau bukan berarti boleh. Atau pernah jadi tempat syirik. Ya, tapi kalau nggak pernah, boleh. Ya, jadi boleh aja. Saya mau nadar sembelih hewan di tempat fulan. Ya, kalau saya nanti lulus ujian, saya mau sembelih kambing di rumah Pak Hamid, boleh aja. Yang penting di rumahnya nggak ada tempat kesyirikan. Ya. Terus as-sadisah
Al-man'u minhu idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyati walau ba'da zawalih. Keenam di antara yang menghalangi bolehnya adalah jika di sana pernah terdapat berhala jahiliyah walaupun berhala itu sudah tidak ada. Ya, walaupun udah nggak ada ya berhala ya, tapi pernah. Nanti orang akan jadi kebingungan. Oh, berarti yang dulu tuh boleh, soalnya sekarang ada lagi. Ya. Ini hati-hati, tempat itu luar biasa berpengaruh. Ya, makanya pakai tempat buat ketaatan, mobil, motor sama berpengaruh. Kalau mobil kita pakai buat ngaji, buat hal yang baik, berkah insya Allah. Ya. Orang sekarang lihat mereknya, lihat mesinnya, lihat irit tidaknya, ada yang lupa. Kira-kira berkah apa enggak? Ini mobil bekas apa dulu? Iya. Kalau dulu bekas misalnya antar jemput anak sekolah bagus, orang nuntut ilmu kan. Bekas pengajian, bekas yang baik-baik ya, ada masalah. Silakan yang berikutnya, Pak Tri. As-sabi'ah al-man'u minhu idza kana fihi 'idun min a'yadihim walau ba'da zawalih. Ketujuh di antara yang menghalangi bolehnya juga adalah jika di sana pernah dijadikan sebagai tempat perayaan jahiliyah walaupun ia sudah tidak ada lagi. Iya, walaupun udah enggak lagi. Tapi hilang keberkahannya. Kedelapan As-saminatu annahu la yajuzul wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah li'annahu nadru ma'siyah. Kedelapan, tidak boleh memenuhi nazar di tempat tersebut karena ia adalah nazar maksiat. Iya, kalau ada kemaksiatan. Sekarang kalau ada orang bernadar nggak jadi, boleh nggak? Mas Agus bilang kalau saya gaji pertama turun, saya akan bagi kawan-kawan 100 ribuan. Total 3 juta. Tiba-tiba istrinya mau lahiran, butuh duit. Bisa nggak ditarik tuh nazarnya? Bisa, Pak Tri? Bisa. Bagaimana caranya? Iya. Bagaimana cabut nazar itu? Kurang tahu. Pak Triwaluyo barangkali. Pak Hamid barangkali. Pak Tri? Nazar bisa diganti dengan puasa kan? Puasa diantaranya itu. Satu dari poinnya. Ada lagi? Minta maaf kalau ada dibatalin. Nah, itu. Kalau udah kadang diucapkan, benar harus minta maaf. Ini mau belum diucapin, belum disampaikan ke publik, baru dia sama Allah aja. Iya, bayar kafarat diantaranya disebutin Pak Tri tadi, puasa. Tapi apa yang pertama? Sebelum puasa, puasa ini paling terakhir ya. Hah? Kasih makan siapa? Berapa? 10. Itu nomor 2. Nomor 1 Pengdam. Pak Agus bertobat. Pak Tri barangkali. Yang pertama merdekakan budak. Yang kedua kasih pakaian 10 orang miskin. Jangan makanan dulu. Baru yang ketiga kasih makanan 10 orang miskin. Kalau tiga-tiganya nggak sanggup, baru puasa 3 hari. Itu disebut kafaratul yamin. Kafarat sumpah juga berlaku untuk nadar. Baik nadar yang mubah atau nadar yang maksiat. Tapi nadar yang syirik nggak ada kafaratnya. Jadi nadar maksiat ada kafaratnya. Dia nggak tahu kalau arak itu haram atau rokok itu haram, pokoknya nggak jadi bagi-baginya. Ya bayar kafaratnya. Tapi kalau syirik tidak ada kafaratnya. Ya itu harus diingat-ingat tuh ya. Baca lagi Pak Tri, punten. Ke-9. Iya. Al-hadharu min musyabbahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsud.
walau lam Yaksudhu. yaqsudhu. Waspada terhadap tasyabuh, meniru atau menyerupakan diri dengan orang-orang musyrik dalam perayaan mereka walaupun tanpa sengaja. Iya, walaupun dia nggak bermaksud tahun baruan, dia nggak bermaksud merayakan, tapi merayakan tasyabuh, walaupun nggak bermaksud, kata dia. Ya. Orang tadi, ya saya pengen nadar, kata Nabi, ada nggak di situ tuh perayaan orang jahiliyah? Kalau ada nggak boleh, walaupun dia nggak bermaksud merayakannya, tetap terjadi tasyabuh, penyerupaan. Ya, terus Al-ashiratu la nadra fi ma'siyatin. Ke-10 tidak ada nazar dalam kemaksiatan. Ke-11 al-hadiyata asyrah la nadra li bani Adam fi ma la yamliku. Tidak ada nazar bagi anak cucu Adam pada apa yang tidak dia miliki. iya, yang tidak miliki dia nggak sanggup atau bukan milik dia. Ya, kalau saya sehat, saya akan bagi duitnya Oppo. Ya, bukan milik dia. Ya, atau kalau saya sehat, saya akan sholat 1.000.000 rakaat sehari. Ini nggak memiliki yang. Ya. Baik, kita baca syarahnya insya Allah. Sebelum dilanjut ada yang mau tanyakan? Ya, Mas Yusuf, silakan. Jadi sebagai hukum belajar ya, saya dijelaskan sebagai ulama mengharapkan ya. Iya. Paling banter betul ya. Tapi sepertinya kita berangkat kemarin itu ada di sini. Nabi aja maksudnya membolehkan. Ya, menepatinya wajib. Enggak maksudnya hukum belajarnya gitu. Iya, hukum bernadarnya makruh. Tapi kalau udah sebagian haram, sebagian makruh. Saya di sini kan Nabi masih hidup nih, ada pemuda bernadar. ada di redaksi yang lain Nabi bilang la yanduru, tidaklah bernadar illa min bakhil, kecuali orang itu pelit. Iya, Nabi memberikan hukum bahwa nadar itu berasal dari orang yang pelit, kata Nabi. Berarti hukumnya apa? Makruh, paling bagus. Paling bagus. Tapi yang mengharamkan ulama. Yang mengharamkan ya tadi kalimat tadi bahwa ciri orang yang bakhil, kata Nabi, orang pelit, cirinya suka bernadar. Jelas Mas Yusuf? Maksudnya gini Ustaz, biasanya kalau membuat keputusan Rasulullah. Nah kalau misalnya haram, berarti kalau Rasulullah itu melarang aja gitu. Itu memang melarang, tapi bukan di sini, di hadis lain. Kalau konteksnya di hadis ini? Di hadis ini konteksnya adalah ada orang sudah kadung bernazar. Jadi Nabi membolehkan gitu? Iya, kalau udah kadung, kalau sebelum terjadi dia bernadar, Nabi akan larang. Kalau udah, iya. Kalau Mas Yusuf bilang, Ustadz saya bernadar mau antum tunain sekarang. Tapi kalau Bang Yusuf bilang, Ustadz saya mau nadar gimana menurut saya? Jangan, nggak boleh nadar. Gitu. Jelas ya. Ini udah terjadi. Makanya Nabi SAW mengatakan tidaklah bernadar kecuali orang pelit. Coba sedekah aja kudu sehat dulu. Puasa sunnah aja kudu diterima dulu, kan pelit, nama hitung-hitungan. Ya, jelas ya Mas Yusuf ya. Bagus tuh pertanyaannya, berarti 5. Alhamdulillah. Ada lagi? Tri, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Ya, nazar itu mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib, mewajibkan diri mengerjakan, melakukan sesuatu yang asal tidak wajib. Kenapa dibilang makruh? Itu bentuk tidak adab dia kepada Allah. Ya, kalau saya sama Patri mau uang,
ngaji dulu. Pantes kan? Karena Patri butuh uang. Tapi kalau sama Allah, ya Allah pengen saya puasa, sehatin saya dulu. Pantas nggak begitu sama Allah? Nggak pantas. Itulah layat adab sama Allah. Tidak punya adab sama Allah. Seolah-olah Allah butuh puasa dia, Allah butuh sedekah dia. Jelas ya, Patri. Allah. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjut syarahnya. Silakan Patri. Babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih hewan dengan niat karena Allah di tempat yang digunakan untuk menyembelih bukan karena Allah. Kata la adalah nafiyah. Ada kemungkinan nahiyah dan ini lebih jelas. Ya, adalah nafiyah artinya tidak, ada ya la artinya nahi, larangan. Bisa bermakna tidak menyembelih, bisa jangan disembelih. Mana yang kedua yang lebih ini kata beliau wahwa adhar. Jangan disembelih ya untuk Allah atau hewan untuk Allah di tempat yang mana di situ disembelih untuk selain Allah. Ya, jadilah maknanya dua, ada la nahiyah, adalah nafiyah. Kalau la nafiyah dia tidak menjazmkan, kalau la nahiyah dia menjazmkan. Beda. Yang satu artinya tidak, yang satu artinya jangan. Lanjut, Patri. Wa firman Allah Ta'ala, la taqum fihi abadan, janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Ahli tafsir berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Rasulnya sholat di masjid Dirar dan umat dalam perkara ini mengikuti beliau. Kemudian Allah mendorong beliau agar sholat di Masjid Quba yang didirikan sejak hari pertamanya di atas takwa sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menyatukan kalimat orang-orang beriman, benteng dan markas Islam dan para pemeluknya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidin Quba, salatun fi masjidi Quba ka umroh." Salat di Masjid Quba adalah seperti umroh. Sampai seperti itu. Sampai Nabi bilang siapa yang sholat di Masjid Quba seperti umroh, supaya orang sholatnya di Masjid Quba. Karena orang munafik dia bikin yang sama. Itu kebiasaan orang munafik. Dia nggak bikin gereja, dia nggak bikin berhala, dia bikin masjid. Kegiatannya apa? Sama sholat. Ya, maka Nabi SAW mengalami kesedihan yang luar biasa saat itu. Tinggal separuh soft jamaahnya di Masjid Quba. Sampai Nabi bilang, siapa yang sholat di Masjid Quba seperti umroh pahala. Sampai hari ini yang di sini berlaku. Jadi kalau kita umroh besok jangan lewatkan sholat di Masjid Quba, karena pahalanya seperti apa? Umroh. Lanjutkan. Dalam as-sahih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Quba dengan berkendara dan berjalan kaki. Sebagian salaf secara tegas menyatakan bahwa masjid yang dimaksud di dalam ayat adalah Masjid Quba. Di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Urwah, Atiyah, Asy-Sya'bi, Al-Hasan dan lainnya. Saya berkata pendapat ini didukung oleh firman Allah di dalam ayat, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu." Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang gemar menyucikan diri. Ada yang berpendapat ia adalah masjid Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abu Sa'id. Beliau berkata, "Tamara rajulani fil masjidil ladzi usisa 'ala taqwa min awwali yaum, faqala rajulun huwa masjidu Quba wa qala al-akharu huwa masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hadza." Dua orang laki-laki terdebat
berdebat tentang masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama. Yang pertama berkata ia adalah Masjid Quba. Yang kedua berkata ia adalah Masjid Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ia adalah masjidku ini. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini adalah pendapat Umar dan Abdullah putranya, Zaid bin Sabit dan lainnya. Iya, ini pendapat yang kedua. Walaupun yang lebih kuat tafsir Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud adalah Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama kali dibangun namanya Masjid Quba, dibangun oleh Rasulullah SAW sendiri. Ya, berikutnya Ibnu Katsir berkata ini sahih dan tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Karena jika Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas dasar takwa sejak hari pertama, maka Masjid Nabi SAW lebih layak untuk menyandang kriteria ini. Hal ini berbeda dengan Masjid Dirar yang dibangun di atas kemaksiatan sebagaimana firman Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Sesungguhnya mereka bersumpah kami tidak menghendaki selain kebaikan. ya mereka bilang demi Allah kita bikin masjid ini bukan buat merusak masjid yang ada, ini buat kebaikan demi Allah. Pakainya demi Allah. Ya. Wallahu yashhadu innahum lakadzib. Dan Allah bersaksi sungguh mereka adalah para pendusta. Jadi niat yang jelek menyebabkan amal baik jadi rusak. Apa aja tuh amalnya? Mau bikin masjid, bikin pengajian, bikin apa aja. Kalau sudah niatnya jelek, pasti jadinya dosa, bukan jadi pahala. Ya, barakallahu fikum. Maka apapun yang kita buat diupayakan sinergi, saling bantu, saling bahu, bukan saling memberikan mudarat, karena itu indikasi ada niat yang jelek kalau saling memberikan keburukan. Ya mudah-mudahan Allah berikan hati kita hati yang penuh dengan kebaikan dalam niat dan selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk berada di atas jalan yang lurus. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat Pak Ardi sudah berkenan bacakan, dan semua kami juga aturkan terima kasih. Mohon barangkali ada yang punya pulpen. Pak Trisilo biasa. Insyaallah saya tandain biar pekan depan kita lanjut materinya. Tanggal 28 ya? 27 atau 28? 27. Ya, kami akhiri dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.